Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ipari dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Azahra Maulida kembali bertemu dengan sahabat-sahabat semua tentunya dalam podcast Ipari. Nah, edisi kali ini tema pembahasan kita juga nggak kalah seru nih. Kita akan membahas peringatan Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab. Nah, untuk membersamai diskusi kita pada hari ini sudah hadir bersama saya Ustadz Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, kita telah memperingati momentum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum fase Isra Mi'raj itu, sebelum momentum Isra Mi'raj itu disebut merupakan fase tersulitnya Rasulullah. Nah, sebenarnya apa saja sih yang terjadi kepada Rasulullah secara bertubi-tubi ini sampai banyak disebutkan bahwa itu memang fase terberatnya Rasulullah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi begini. Memang sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, Rasulullah SAW di beberapa kitab sejarah dikatakan mengalami fase terberat atau tersulit dalam hidupnya, dalam langkah dakwahnya. Ya, pernyataan itu tidak salah karena 4 tahun sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, di 3 tahunnya beliau mengalami pemboikotan atau isolasi dari sosial. Kalau di kitab-kitab sejarah dikatakan dengan Amul Hisor, di mana kaum muslimin ketika itu diboikot oleh masyarakat Arab secara umum. Nah, setelah selesai masa pemboikotan 3 tahun, Nabi kemudian ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekatnya yang memang betul-betul berperan besar dalam dakwahnya Nabi. Kayak support sistemnya Nabi itu hilang. Yang pertama Abu Thalib, pamannya Nabi yang memiliki kekuatan politik yang kuat ketika itu. Yang kedua Sayyidah Khadijah, yang merupakan kekuatan finansial ataupun emosional bagi Nabi. Nah, semua itu dihilangkan. Belum lagi ketika Nabi mencoba untuk berdakwah di Taif, Nabi juga ditolak. Jadi betul-betul berada di titik tersulitnya Nabi. Di negara sendiri ditolak, begitu keluar juga ditolak. Itulah kenapa dikatakan fase terberat bagi Nabi dalam dakwah. Banyak penolakan, beberapa kali juga mengalami kehilangannya. Betul. Nah, tapi jika diruntut lagi sebelum-sebelumnya ini kan Rasulullah juga sudah pernah kehilangan orang tuanya, kemudian kehilangan kakeknya. Nah, kenapa dua orang ini menjadi ikut membenturkan jadi momen tersulitnya Nabi gitu, kehilangan dua orang ini? Beda momen kali ya. Waktu kehilangan ibu ataupun kehilangan kakek, ketika itu Nabi belum mengemban tugas apapun, masih sebagai manusia biasa. Nah, ketika kehilangan Abu Thalib ataupun kehilangan Sayyidah Khadijah, itu yang hilang support sistemnya. Dia sama kayak kita, ketika kita memiliki tugas apapun atau sedang menjalankan tugas apapun, tentu kita punya sistem yang mensupport gimana biar sistem itu berjalan atau tugas kita bisa sukses. Nah, support sistem ini diambil oleh Allah. Abu Thalib kekuatan politiknya atau kekuatan sosialnya diambil oleh Allah. Sayyidah Khadijah support dalam finansialnya diambil dan emosionalnya juga diambil. Ya, wajar sebagai manusia biasa lah ya, Nabi ketika lelah dalam berdakwah atau lelah dalam berjuang, ketika pulang ada istri yang menghibur, istri sebagai teman curhat, lah itu diambil juga oleh Allah. Jadi support system itu semuanya diambil oleh Allah. Jadi benar-benar posisinya memang sedang terpuruk. Betul. Ya. Dan kemudian diberi hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa perjalanan Isra Mi'raj ini. Nah, kenapa sih Isra Mi'raj ini bisa kita katakan menjadi momentum healing spiritualnya versi Rasulullah? Jadi begini, kayak kita yang ketika mengalami masa burnout atau kita mengalami masa galau atau gelisah, kita tidak bisa terus-menerus berada di lingkaran masalah itu. Nah, kayak Allah itu mengajarkan kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, kamu tidak sendirian. Masih ada aku yang bersamamu. Keluar dulu, lihat masalah dari perspektif yang berbeda. Sehingga ketika Nabi diajak keluar Isra dan Mi'raj melihat masalah-masalah yang ada, sehingga Nabi kemudian memiliki perspektif yang berbeda. Kan keluar dari Mekah, kemudian ke Madinah, ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit. Kayak yang pertama, kayak Allah bilang, masih ada aku yang bersamaimu. Nah, yang kedua, kayak Allah bilang, lihat, bukan hanya kamu yang mengalami, nabi-nabi yang lain pun mengalami hal yang sama dan mereka sukses. Gitu. Nah, banyak pelajaran yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi bukan hanya sekedar hiburan aja, enggak. Tetapi katanya ulama Ibnu Hisham mengatakan Isra dan Mi'raj itu
tasliyah wa tarbiyah, satu hiburan, yang kedua pendidikan untuk Nabi. Jadi Isra Mi'raj itu ya hiburan karena selesai terpuruk, sekaligus pelajaran bagi Nabi bagaimana menghadapi masalah yang ada. Termasuk rilis emosi Rilis juga emosi, ya, betul. Tat, ya. Jadi menyatakan bahwa Rasulullah itu nggak sendiri dalam proses membangun Islam ini gitu. Iya. Nah, di zaman sekarang ini, Tat, tentu sudah banyak kan metode-metode healing modern. Nah, selain konsep maupun caranya, apa sih yang membedakan healing modern zaman sekarang ini dengan healingnya versi Rasulullah dengan perjalanan Isra Mi'raj itu? Oke. Bedanya healingnya ala Rasulullah SAW itu bertransformasi dari bumi ke langit. Jadi kayak Allah mau mengajarkan kepada Nabi bahwa masalah-masalah yang ada itu memang terjadi dan memang di skenario. Kemudian Nabi dipanggil menghadap kepada Allah, ayo sini, curhat kepadaku, maka semuanya akan kubantu. Sehingga Nabi bukan lari dari masalah, tetapi melihat masalah dengan perspektif yang berbeda. Sehingga nanti ketika turun ke bumi, itu membawa visi yang baru, energi yang baru, dengan ide-ide yang baru untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Nah, berbeda dengan healing zaman sekarang. Kalau healing zaman sekarang itu kan betul-betul lari dari masalah. Biayanya banyak, ke tempat yang mewah, shopping atau jalan-jalan, betul-betul melupakan masalah. Ntar begitu selesai dari healing datang, ya masalah datang. Ya tetap masalah, nggak selesai gitu. Jadi memang melahirkan Rasulullah versi baru mungkin ya, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, tapi kenapa setelah perjalanan healing itu justru Rasulullah SAW itu diberikan PR berupa sholat? Nah, kenapa momentum sholat sebagai hadiah dari healing? Sholat itu ya kayak Isra Mi'raj mini, bahasanya kayak begitu. Ketika Nabi selesai menghadap kepada Allah di Sidratil Muntaha, kemudian dikasih oleh sholat, kayak Allah bilang, nanti kalau ada masalah, kamu lakukan sholat. Kayak Allah membangun koneksi antara bumi dengan langit dengan ibadah sholat. Jadi ketika sholat dilakukan di bumi, maka koneksinya itu langsung menembus langit, dan Allah akan langsung menjawab. Ya kayak komunikasi terdekat lah, termudah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, komunikasi terdekat. Nah, gimana sih caranya sholat ini bisa menjadi proses recovery hati dan pikiran yang mungkin kalau kita menjalani kan ya sudah, bacaannya memang itu, doanya memang itu, gerakannya juga seperti itu. Nah, gimana caranya sholat ini bisa menjadi proses recovery? Bisa kita lihat pertama mungkin dari waktu sholat ya. Waktu-waktu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dari masing-masing sholat, dari subuh ke zuhur ke asar, maghrib, isya, itu kayak kita dikasih jeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terus-menerus mikirin dunia, jangan terus-menerus mikirin kerjaan, jangan terus-menerus mikirin aktivitas-aktivitas itu, enggak. Jeda sedikit, lakukan sholat. Jadi ada istirahatnya otak sementara untuk merilis. Yang kedua dari gerakan sholat, lihat dari takbiratul ihram ketika seorang hamba diajarkan oleh Allah mengatakan Allahu Akbar. Nah, Allah mau mengajarkan, ketika kamu yakin bahwa aku yang maha besar, maka semua urusan itu menjadi kecil dan akan diatasi oleh Allah dengan mudah. Yang kedua, ketika orang melakukan sholat dengan membaca Al-Fatihah, di dalam beberapa hadis itu dikatakan seseorang yang membaca Al-Fatihah itu betul-betul ngobrol langsung dengan Allah dan dijawab langsung dengan Allah. Sehingga ya sama ketika kita langsung ngadu dengan orang yang betul-betul hebat, orang-orang yang betul-betul terpercaya dan punya kemampuan yang luar biasa, dan menjamin kalau dia akan membantu kita. Sehingga ketika kita ngobrol, kita tenang aja karena yakin pasti akan dibantu. Kayak punya orang pusat ya, Tat ya? Kayak punya ya kayak begitu, punya orang dalam lah. Punya orang dalam. Atau ketika kita ruku atau sujud. Nah, gerakan ruku atau sujud itu mengesankan kita betul-betul pasrah sama Allah, pasrah dengan keputusan Allah, pasrah dengan apa yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Kayak kita mengatakan, ya Allah, keputusan terbaik ada di tanganmu. Dalam sholat ataupun setelah sholat, kita melantunkan doa seakan-akan memang kita memasrahkan semuanya kepada Allah dan betul-betul meminta bantuan kepada Allah. Sebanyak itu ya ternyata makna, bisa dibilang makna simbolik dari proses sholat ini, tidak hanya bacaannya, tidak hanya gerakannya, tapi Betul. setiap prosesnya itu punya makna tersendiri ya, Tat ya. Nah, kemudian Tat, mungkin
bisa disampaikan nih Tat untuk teman-teman yang ada di rumah, apa sih pelajaran khususnya untuk anak muda ya yang mungkin sering mengalami burnout atau galau secara berlebihan mungkin ya kalau sekarang ini dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat kepada sejarah, misal ketika kita mengalami galau atau burnout atau gelisah atau apapun, ya coba lihatlah. Kita mengalami masalah, iya. Nabi pun pernah mengalami masalah yang sama. Sehingga tidak usah terlalu jauh berpikir karena terjadi masalah itu hal yang fitrah atau manusiawi. Yang kedua, ketika memang ada masalah, jangan mengisolasi diri. Cobalah keluar, cari support system kita. Entah cari Khadijah, atau cari Abu Thalib, atau cari support system dalam emosional lah, finansial, atau sosial, politik, cari mereka. Nah, ketika nggak ketemu, maka lakukan healing sejati seperti yang dilakukan oleh Nabi. Lakukan Isra dan Mi'raj. Gitu. Artinya jalan-jalan, cari siapapun yang memang bisa mensupport apapun yang terjadi kepada kita. Tentu memberikan efek-efek yang positif. Sehingga muncul perspektif baru dalam menghadapi masalah. Gitu. Karena kan yang penting kan bukan masalahnya toh. Iya. Tetapi bagaimana berpikir tentang masalah itu. Menyelesaikannya itu ya Tat ya. Bagaimana kita keluar dari negatif-negatif yang ada di otak ini loh Tat. Yang sulit kan itu ya. Nah kemudian tentang ini nih, kita kan tidak bisa nih Tat mengalami peristiwa Isra Mi'raj ini secara prosesnya ya. Nah, gimana cara kita ini atau apa sih bentuk naik batin untuk level-level manusia biasa seperti kita ini Tat? Ya, kita bisa sesungguhnya melakukan Isra Mi'raj seperti yang dilakukan oleh Nabi, tapi tidak secara spesifik atau tidak secara harfiah lah ya. Kalau Nabi melakukan Isra dan Mi'raj secara fisik, ya zahir batin beliau Isra dan Mi'raj. Tetapi kita melakukan Isra bukan secara fisik, gitu ya. Malam hari kita melakukan Isra dengan cara pikiran kita yang Isra-nya. Entah muhasabah atau introspeksi diri atau melakukan feedback dari kehidupan kita. Itu Isra-nya kita tuh begitu. Nah, Mi'rajnya gimana? Ya Mi'rajnya tentu karena malam hari kita lakukan sholat tahajud. Jadi dengan energi spiritual kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takbir, ruku, sujud, dan Allah akan mendatangi kita dan menjamin kehidupan. Berarti yang saya tangkap di sini salah satu yang paling penting itu mindset kita ya Tat ya. Betul. Bagaimana kita untuk berubah menjalani proses Isra Mi'raj versi kita masing-masing ya. Ustadz, terima kasih banyak waktunya. Sudah banyak kita membahas tentang makna dari perjalanan Isra Mi'raj itu sendiri. Nah, terima kasih juga kepada sahabat Ipari yang sudah membersamai kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian semoga kita juga bisa diskusi lagi ya Tat ya, lain waktu dengan tema-tema yang berbeda. Nah, sahabat Ipari, demikianlah podcast Ipari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.